Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida Ainur. Saya dari kelas 12 MIA 2 dan saya bersekolah di SMA Negeri 4 Medan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang sebuah novel yang berjudul Laut yang Bercerita karya Lela S. Chudori. Bagi kalian para pencinta novel, khususnya novel sastra yang bergenre tragik, ini merupakan salah satu rekomendasi novel yang saat ini sampai sekarang pun masih tenar di kalangan para remaja dan para pemburu novel. Novel ini berjumlah 391 halaman. Mungkin standar dalam sebuah novel. Jadi hari ini saya ingin mengulas tentang struktur, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel tersebut. Yang pertama, kita akan membahas struktur dari novel Laut yang Bercerita ini. Seperti yang kita ketahui, di struktur ini pasti akan melibatkan dengan yang namanya orientasi, pengenalan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan yang terakhir koda. Jadi untuk novel Laut yang Bercerita ini, untuk orientasinya itu adalah tentang pengenalan latar dan suasana dalam rezim 1998 ini. Jadi di sanalah sang pengarang menceritakan latar suasana dan latar tempat di mana itu rezim 1998 ini terjadi. Jadi tentang kerusuhan-kerusuhan apa yang ada di sana. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Di pengungkapan peristiwa dalam novel ini, kita bisa melihat tentang kerusuhan yang terjadi pada era itu 1998 ini. Di sana terjadinya ketidakadilan yang keji dalam masa Orde Baru. Kemudian ada menuju konflik, yang namanya menuju konflik. Pada novel ini yang menuju konfliknya itu pada bagian terdapat cerita tentang biru laut dan teman-temannya yang menentang rezim 1998 ini, dan akhirnya karena mereka memberontak terhadap peraturan Orde Baru, mereka diculik. Kemudian ada konfliknya, dan pada bagian ini biru laut dan teman-temannya itu disiksa untuk mendapatkan informasi siapa pemimpin pergolakan untuk menentang peraturan di rezim 1998 ini. Kemudian ada yang namanya evaluasi. Evaluasi di tempat novel ini terdapat pada bagian yang menceritakan biru laut dan teman-temannya itu dibunuh dan kemudian dicemplungkan ke laut, ditenggelamkanlah ceritanya. Kemudian yang terakhir ada koda atau amanat. Pada bagian ini sang pengarang menyampaikan tentang apa yang itu pengarang itu menyampaikan amanatnya itu secara tersurat di dalam setiap karakternya itu. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke unsur intrinsik dari novel tersebut. Mungkin banyak yang dari kalian tidak tahu bahwa novel pun ada unsur intrinsiknya. Yang pertama, di novel ini ada yang pertamanya tema. Saya jelaskan sedikit. Tema adalah pokok dari ide cerita di suatu karangan novel atau sebagainya lah. Jadi tema yang diambil dari novel ini adalah rezim 1998. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Jadi tokohnya itu ada biru laut. Biru laut ini bersifat dia itu setia, pantang menyerah, dan pemberani serta pekerja keras. Kemudian ada tokoh yang kedua yang namanya Asmara. Asmara ini berperan sebagai adik sang biru laut. Jadi sifat atau penokohan dia ini, dia pantang menyerah untuk mencari kakaknya. Dia juga setia. Yang ketiga ada Anjani. Anjani ini adalah kekasih biru laut dan dia itu tipenya penyayang. Yang keempat ada
Arya Wibisono. Arya Wibisono ini berperan sebagai ayah biru laut, dan dia itu berkarakter itu penyabar, sabar, dan dia itu religius lah. Kemudian yang ketiga adalah latar di novel ini terbagi 3. Yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Latar tempat di novel ini itu biasanya ada Sergan Yogyakarta, Ciputat, dan Jakarta. Itu dibuktikan dengan pada halaman 3 menyatakan apakah kami masih di wilayah Jakarta. Di situ Jakarta tertulis sebagai latar tempatnya. Kemudian ada latar waktunya. Latar waktu yang biasanya di novel ini ada pagi, siang, dan malam. Kita akan mengambil salah satu contoh pada halaman 2, itu apakah ini gelap yang kelak menjadi pagi, yang lamat-lamat mengurai cahaya matahari. Di kalimat itu saja kita sudah tahu bahwa paginya itu adalah latar waktu. Yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana di novel ini ada senang, sedih, takut. Salah satu kita ambil contoh pada itu ada kalimat yang bertulisan dia berkata bahwa dia takut gelap. Di kalimat itu terdapat kata takut yang menjadikan itu latar suasana. Yang keempat ada alur. Alur dari novel tersebut adalah alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Itu bisa kita temukan di ceritanya. Ceritanya dari awal memang dia maju, tapi sudah agak sedikit pertengahan dia memflashback atau mengulang, mengingat. Jadi bisa diputuskan bahwa alurnya itu alur maju mundur atau sering disebut alur campuran. Yang kelima atau yang terakhir itu sudut pandang. Dari novel ini kita dapat mengambil bahwa sudut pandangnya itu adalah sudut pandang orang pertama. Oke, kemudian kita akan lanjut ke unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik di novel tersebut saya menemukan ada 5. Yang pertama itu adalah unsur mandiri, itu berupa kerja keras. Unsur gotong royong itu berupa kerjasama antara biru laut dan teman-temannya. Unsur yang ketiga itu adalah unsur integritas, itu berupa setia dan dapat dipercaya. Unsur yang keempat adalah unsur nasionalitas. Ini bisa kita lihat bahwa dari biru laut dan teman-temannya itu kan menentang rezim keji 1998. Jadi disitulah saya dapat ambil bahwa itu unsur nasionalitasnya. Dan unsur yang kelima dan unsur yang terakhir itu adalah unsur religius. Itu berupa kepasrahan dan ibadah. Itu dibuktikan dari sang ayah Arya Wibisono. Dia itu berdoa untuk anaknya yang telah hilang, tetapi dia juga mencari anaknya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau pembicaraan saya yang salah. Saya hanya manusia biasa. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.